Apakah ini berarti orang di dalam adalah Hendra? Namun, apa yang terjadi? Mengapa dalam waktu begitu pendek bisa terjadi hal seperti ini? Barusan dia masih baik-baik saja. Mengapa bisa terjadi? Cindy tiba-tiba memegang perutnya. Sekujur tubuhnya membongkok. Dahinya tidak berhenti mengeluarkan keringat dingin. Ada apa? Dion pun merasakan ada yang salah dengan Cindy. Dia merasa sangat khawatir. Dia pun memeluk Cindy dan membawanya ke bagian persalinan. Cindy, jangan menakutiku. Cindy tidak mengatakan apapun, hanya terus memegang perutnya. Perutnya sangat sakit. Dokter, cepat, lihat apa yang terjadi padanya. Karena Dion adalah tamu VIP rumah sakit ini, tentunya dia ada perlakuan khusus. Dion pun meletakkan Cindy di ranjang, dengan sangat khawatir dan juga sakit hati. Sakit karena dirinya tidak bisa menanggung rasa sakit ini. Wajah Cindy pun semakin pucat. Dokter dengan cepat memeriksanya. Pasien ini sepertinya akan keguguran. Dion pun menarik kemeja dokter lalu berkata, "Aku ingin Cindy dan anakku baik-baik saja. Kalau tidak, aku akan menghancurkan keluargamu." Dokter pun mengeluarkan keringat dingin. Dengan cepat menjawab, "Baiklah." Dia pun dengan cepat mempersiapkan operasi. Dion yang sedang di luar menyandar di dinding dengan tidak ada tenaga dan terduduk di lantai. Tubuh Cindy memang tidak baik. Hari ini juga sangat mengejutkannya. Walaupun ada anak, Cindy tetap memilih untuk pergi melihat Hendra. Jika tidak ada anak ini, Hendra juga berasa di antara hidup dan mati. Dia tidak berani berpikir apa yang akan dilakukan Cindy. Tidak tahu sudah berapa lama, akhirnya dokter pun keluar, menghapus keringat di dahinya dan berkata, "Pasien dan anaknya baik-baik saja. Keadaan pasien sangat tidak stabil. Jangan mengejutkannya lagi." Dion akhirnya merasa lega. Untung saja Cindy dan anaknya baik-baik saja. Dion melihat Cindy yang terbaring di ranjang. Cindy melihat Dion masuk. Melihat seketika bertanya, "Bagaimana dengan Hendra?" Suaranya tidak bertenaga. Cindy tidak berani berpikir. Hendra yang penuh dengan darah, luka yang begitu parah. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Dia itu adalah keluarganya satu-satunya. Dia masih diselamatkan. Dokter dan perlengkapan di rumah sakit ini sangat baik. Dia pasti akan baik-baik saja. Dion yang mendengar Cindy sadar dan menanyakan keadaan Hendra pun merasa sakit hati. Cindy juga menenangkan dirinya. Sekarang dia tidak bisa berpikir apakah Dion ada hubungannya dengan kecelakaan ini. Cindy melihat luka Dion. Dia yang biasanya terlihat begitu gagah lalu terlihat seperti ini. Cindy juga merasa kasihan dan bertanya, "Ada apa dengan lukamu?" Dion melihat Cindy yang mengkhawatirkannya. Dalam hati merasa senang. Dia pun duduk di ranjang, dengan lembut mencium dahi Cindy dan berkata, "Aku tidak apa-apa. Kamu jangan tinggalkan aku ya." Cindy yang mendengar ucapan ini pun terdiam. Memikirkan hal yang Hendra katakan padanya mengenai Dion, dia sangat kecewa. Dion adalah orang seperti itu. Bersamanya hanya akan terluka. Saat suasana terdiam, terdengar suara ketukan pintu. Polisi pun masuk. "Permisi Tuan Dion, mengenai masalah Tuan Hendra, bisakah kami menanyakan padamu?" Napas Cindy pun terhenti. Napas Dion juga terhenti.
Sejak kapan Dimas begitu lambat menyelesaikan masalah ini? CCTV apakah belum dibereskan? Harus tahu jika keluarga Tanusa Putra tidaklah sembarangan. Ayo kita keluar. Dion ingin bangkit namun ditahan oleh Cindy. Di sini saja. Cindy melihat Dion sambil berkata. Dion pun sangat serba salah. Sejak kapan polisi begitu hebat? Sejak kapan bisa menyentuhnya? Mengapa muncul di waktu yang salah? Dion melihat polisi mengerutkan dahi. Wajahnya sangat tidak senang. Masalah ini aku tidak tahu. Tidak ada hubungannya denganku. Silahkan Anda pergi. Kedua polisi pun saling menatap. Ketua mereka menyuruhnya ke sini untuk menyelidiki masalah kecelakaan Hendra. Hanya menanyakan dengan orang yang berhubungan dengan Hendra saja. Dimas pun bersamaan mengambil makanan ke ruang pasien. Melihat dua polisi, dia pun terkejut. Padahal dia sudah menghancurkan bukti. Mengapa ada polisi? Dimas membuka pintu, lalu berkata, "Tidak perlu bertanya lagi, aku yang melakukannya." Sepatah kata pun mengejutkan semuanya. Dua polisi pun tidak menyadari akan segampang ini. Cindy melihat Dimas. Dia tahu bahwa Dimas itu adalah sekretaris Dion dan sangat setia pada Dion. Sebenarnya apa yang terjadi? Suara Cindy begitu dingin. Aku yang menabrak orang itu. Dimas menyodorkan tangan, membiarkan polisi mengenakan borgol padanya. Kedua polisi terlihat terkejut dan pergi membawa Dimas. Dimas adalah penyelamat Dion. Demi bosnya, dia rela mengorbankan dirinya. Dion memiliki kekuasaan dan kekuatan. Akan ada cara untuknya menolong Dimas. Cindy pun terdiam. Jika awalnya dia ragu pada Hendra dan masih berharap pada Dion, namun sekarang dia sudah merasa kehilangan harapan. Dion melihat Cindy. Dia dapat menebak pemikiran Cindy. Cindy, ini adalah kecelakaan. Dimas melihatku terluka. Lalu dia pun terburu-buru dan menabrak Hendra. Cindy menatap Dion, merasa sungguh tidak mengenal pria ini. Dion, sebaiknya kamu berharap Hendra baik-baik saja. Kalau tidak, seumur hidup ini aku tidak akan memaafkanmu. Setelah selesai berkata, Cindy pun turun dari ranjang. Tubuhmu masih lemah. Kamu mau kemana? Dion pun terburu-buru menghalangi Cindy. Menyingkir. Cindy menjerit. Melihat pria ini membuat hatinya sangat kacau. Aku ingin pergi melihat Hendra. Menyingkir kamu. Dion memeluk Cindy dengan erat. Dokter bilang tubuhmu masih lemah. Tidak boleh sembarangan pergi. Setelah Hendra menyelesaikan operasi, aku akan memberitahumu hasilnya. Cindy berusaha keras melepaskan diri dari pelukan Dion. Dion, apakah kamu tahu jika Hendra sudah seperti kakakku? Dia adalah keluargaku satu-satunya. Sekarang dia sedang berada di antara hidup dan mati. Kamu malah menyuruhku istirahat. Seketika Dion tidak bisa berkata, tidak tahu harus berkata apa. Masalah ini benar-benar sulit. Cindy terus menunggu Hendra di luar ruangan, berharap Hendra baik-baik saja. Dion pun mengkhawatirkan keadaan Cindy dan juga khawatir dengan Dimas. Ditambah dengan keluarga Tanusa Putra yang tidak tahu akan berbuat apa. Sekarang Cindy di sini, dia juga tidak bisa pergi menyelamatkan Dimas. Dalam hati merasa sangat kacau.
Mengapa bisa seperti ini? Tidak tahu berapa lama berlalu, lampu di ruang gawat darurat pun mati. Operasi telah selesai. Cindy dan Dion pun berdiri di depan. Dokter membuka masker lalu berkata, pasien dulunya pernah terluka di bagian kepala. Kali ini mengenai ke bagian kepala lagi. Bisa sadar atau tidak, tergantung nasib. Maaf, kami sudah berusaha. Tubuh Cindy pun melemah. Untungnya Dion dengan cepat menahan tubuhnya. Berapa persen kemungkinan pasien akan sadar? Tanya Cindy. Dokter pun menjawab, kurang dari 30% dan ada kemungkinan tidak sadar.